menyatakan terperiksa saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik. Genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK dan saya menyatakan berhenti. Dari mana Firly mendapatkan dokumen itu? Jangankan mendapatkan dokumen, masuk ke gedung KPK saja, itu dia disamakan dengan masyarakat. Selasa 19 Desember 2023 menjadi titik balik karir Firly Bahuri. Hakim Tunggal Imelda Herawati menyatakan tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Firly Bahuri. Hakim menilai dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 24 November 2023 lalu kabur alias tidak jelas. Ditandai pula dengan diajukannya bukti tanda P26 sampai tanda P37 sebagai bukti yang tidak relevan dengan persidangan pra-peradilan akur. Maka hakim berpendapat bahwa dasar permohonan pra-peradilan pemohon yang demikian itu adalah kabur atau tidak jelas atau obskur libel. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Berdasarkan putusan hakim tersebut, praktis penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang disangkakan kepada Firly Bahuri tetap berlanjut alias jalan terus. Pupus sudah upaya Firly untuk lepas dari jerat status tersangka. Pada tahap penetapan tersangka sudah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada upaya hukum lagi ya untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hari ini. Dan kita akan melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya yang dimana otoritas tersebut dimiliki oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Hari ini, Selasa 19 Desember 2023, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Imelda Herawati telah membacakan putusan dari permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menolak permohonan dari pra-peradilan dari Firly Bahuri. Salah satu alasan dari ditolaknya permohonan ini adalah Firly Bahuri ini tidak hanya mengajukan terkait penetapan tersangkanya secara formil namun juga material, mengingat bahwa tim kuasa hukum dari Firly Bahuri ini juga turut membawa dokumen penyidikan KPK terkait dengan kasus korupsi DJKA. Padahal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus pra-peradilan yang diajukan oleh Firly Bahuri. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai tidak ada cacat dalam penetapan status tersangka tersebut. Itu sebabnya mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini meminta penyidik Polda Metro Jaya segera menahan Firly Bahuri. Kita lihat saksinya ya 100 lebih gitu ya. Kemudian ahlinya juga banyak. Ya, kemudian barang bukti juga sudah disampaikan. Artinya untuk alat bukti yang cukup, saya pikir bukan hanya cukup ya, tetapi juga sudah seperti lautan fakta, gitu kan. Jadi istilahnya saya pikir tidak ada hal yang krusial ya, yang menurut saya ya bisa membuat penetapan tersangka itu tidak sah. Yudi Purnomo justru menengarai pra-peradilan Firly Bahuri sebenarnya hanyalah jurus pasang kuda-kuda. Modus ini lazim dipakai para tersangka untuk menjajaki bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik. Tetapi memang terkadang pra-peradilan itu juga digunakan ya oleh para tersangka untuk mengintip, tanda kutip, penyidik punya apa sih? Seperti tadi saya sampaikan bahwa penyidikan rahasia. Kita bisa melihat bagaimana keyakinan penyidik ya, mereka melapis 3. Gratifikasi,
pemerasan dan penerimaan suap. Seperti itu, Mbak. Terseretnya purnawirawan polisi berbintang 3, Firly Bahuri, dalam dugaan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi begitu menyedot perhatian publik. Sebab orang nomor 1 di Komisi Pemberantasan Korupsi nyatanya justru diduga bermain mata dengan pihak yang berperkara korupsi. Sebagai orang nomor 1 di lembaga anti rasuah, semestinya Firly menggulung semua praktik-praktik korupsi di lembaga negara. Namun nyatanya Firly justru diduga menerima gratifikasi. Berbagai upaya perlawanan juga dilancarkan Firly demi membatalkan status tersangka terhadap dirinya. Tidak hanya gugatan pra-peradilan, Firly juga bolak-balik mangkir dari pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Menurut saya sih kasus ini memiliki kejanggalan sih Mas, karena udah 3 kali dipanggil sama Polri kan, sedangkan Polri nggak menahan Firly, jadi kayak ada rahasia di antara kedua kubu itu, antara KPK dan Polri sama-sama memiliki rahasia tersebut sih Mas menurut saya. Jadi menurut saya Polri harus segera menahan Firly sih, itu aja sih. Kalau menurut saya pribadi sih ya harusnya ditahan sih Mas ya, apalagi saya juga sempat baca beberapa komen di postingan gitu kan. Kok nggak ditahan sih, kok nggak ditahan-tahan padahal udah beberapa kali diperiksa. Nah, kalau baca komentar-komentar netizen sih pada curiga ya, cuman saya sih nggak bisa berkata apa-apa, cuman kalau menurut saya pribadi sih harusnya ditahan ya Mas ya, yang udah-udah gitu. Kalau ditahan, masalah soal ditahan apa enggaknya ditahan, dia menurut gue sih sudah sepantasnya dia ditahan ya. Kalau dia memang bersalah, dia harus ditahan gitu. Hingga saat ini, Firly sudah 42 hari menyandang status tersangka, namun penyidik Polda Metro Jaya belum juga melakukan penahanan. Mantan pucuk pimpinan KPK ini nampaknya diberikan beragam keistimewaan dan jalan yang lempang untuk membela diri dan memoles citranya yang sedang terpuruk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.